Sama seperti Ayub, Alkitab katakan kedelapan anaknya mati di hari yang sama. Seakan-akan Ayub belum selesai menangis untuk anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, terus. Dan saya percaya lukanya luar biasa. Tapi Ayub berkata dengan sangat bijak, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti streaming ini sehat, diberkati, kuat, tetap semangat dalam hidup. Shalom buat semua yang baru gabung. Shalom, puji Tuhan. Kita mulai ibadah kita ya. Hari ini ada satu pembahasan yang menarik tentang Mephiboset. Ada yang pernah dengar nama Mephiboset? Iya, pasti jarang karena tidak semua khotbah membawa nama ini. Tapi hari ini saya ingin setiap jemaat Tuhan yang ikut mendengar kisah Mephiboset. Dan mungkin ini jadi pembelajaran bagi kita pribadi lepas pribadi. Mephiboset namanya. Mephiboset itu anak dari Yonatan. Oke, sebelum itu kita sama-sama tundukkan kepala. Shalom buat semua yang baru pada gabung. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Bapak Ibu masih mau mengikuti streaming ini. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama berjumpa walaupun hanya melalui streaming live Instagram. Tapi terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan menyertai mereka dalam keadaan yang baik. Sekalipun keadaannya tidak seperti yang kami harapkan, kami tetap yakin Engkau Allah yang menyediakan yang luar biasa bagi kami. Berkati malam hari ini Tuhan, ini hari terakhir di minggu ini kami beribadah dalam doa dan renungan bersama-sama. Baru nanti hari Senin kembali kami berjumpa. Tapi hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam nama Yesus, sehingga di akhir weekend ini Tuhan mereka tetap melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan buat setiap jemaat Tuhan yang sedang berduka, Tuhan menyertai mereka dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, hati yang tetap teguh berharap hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah doa dan renungan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian. Pujian yang membuat kita semakin sadar bahwa hanya Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kami percaya yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami datang Tuhan bersama-sama sujud di bawah altar-Mu Tuhan, menaikkan setiap nyanyian, pujian dan penyembahan kami bagi-Mu. Malam ini Tuhan, bersama-sama kami mau bermazmur. Sebelum kami melepas dari lelah kami, sebelum kami menutup mata untuk beristirahat tidur, biarlah kami meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kembali kita akan pujian ini kita katakan, meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan
Katakan yang tak mungkin bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin, kami percaya. Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan. Oh, mulai Kau sediakan. Katakan bagiku, bagiku. Sama-sama jemaat Tuhan malam hari ini dengan sungguh katakan, oh, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, oh, dan tak pernah terfikirkan. Itu yang Kau sediakan. Kau sediakan bagiku. Sebagian dari umat-Mu Tuhan menjalani hidup dengan cukup berat. Sebagian mereka Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Sebagian mereka hari ini sedang menderita dalam keadaan sakit. Tapi ini yang mau kami katakan malam hari ini Tuhan, sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap yakin Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan bagi kami. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah terfikirkan. Katakan dengan percaya, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kami sembah Kau Tuhan, hanya
itu yang kau sediakan bagiku. Hamba berdoa Tuhan bersama dengan umat-Mu malam hari ini. Berkati, sertai, dan tolong kami Tuhan. Apapun yang menjadi beban, Tuhan angkat, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan pertolongan yang ajaib bagi kami Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan dan kondisi apapun, kami mau tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah Tuhan mempermalukan kami. Ada masa-masa di mana kami yang lemah dikuatkan. Ada masa-masa di mana kami yang sakit disembuhkan. Ada masa di mana kami yang terluka akan dibebat oleh kasih Yesus. Bahkan kami yang jatuh akan diangkat naik. Kami yang hari ini tidak tepat terpandang, akan ada kemuliaan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami mau percaya Tuhan bahwa hanya karena Engkau Yesus, hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita baca renungan, kembali kita angkat pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama angkat suara, katakan, iya, Engkau lebih tahu Tuhan. Oh, Engkau yang sanggup pulihkan keadaan kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap keadaan yang kami alami hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Kudus Tuhan. Dan biarlah sebentar setiap renungan yang kami dengar menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Biarlah isi hati mereka betul-betul dipuaskan oleh kebenaran firman yang membuat kami semakin percaya bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Yesus memegang tangan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap kata, ucapan, kalimat hanya berasal daripada Allah. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang haus akan renungan, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu delay nggak? Wait ya, sebentar ya. Tadi istriku masuk. Delay ya? Oh, oke. Saya tadi pas lagi nyembah, istri saya masuk, jadi saya bingung ada apa gitu. Jadi saya jadi kepikiran. Minta maaf. Jadi tadi saya mau angkat pujian yang kedua, jadi kecampur-campur. Saya lupa kata kalimatnya, saya jadi kelupaan. Minta maaf. Delay ya? Waduh. Memang harus segera ganti nih kita dengan sebisa mungkin ganti dengan YouTube, karena itu supaya bisa nggak delay. Saya nggak tahu ya, mungkin saya baca-baca bisa jadi karena resolusi kamera. Saya sih udah coba resolusi kamera yang paling rendah, tapi nggak ngerti kenapa. Saya juga udah nggak pakai alat tetek bengek supaya nggak terlalu besar data uploadnya. Cuman kalau masih delay itu saya agak sedikit bingung, apalagi kendalanya. Masih delay ya sampai sekarang ya. Aduh, minta maaf ya saudara. Memang saya yakin pasti nggak terlalu nikmat untuk kita ikut streamingnya. Masih delay ya? Delay parah ya? Oke, saya wait ya. Mungkin terlalu banyak vokal masuk atau suara masuk, jadi dia delay. Oke, saya wait sebentar. Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan tetap menyampaikan renungan. Saya wait supaya nggak terlalu banyak data suara yang masuk dulu. Masih delay. Ganti provider. Jadi di tempat saya tinggal ini cuman ada My Republic gitu. Kalau saya pakai provider seperti Telkomsel atau yang lain, saya khawatir bahkan lebih buruk. Mestinya sih ini stabil. Kalau pakai komputer, saya bisa usahakan pakai kabel LAN-nya ya. Jadi kalau WiFi gini kan bisa aja ada distorsinya.
Cuman kalau di laptop ya kayak kemarin, saya nggak bisa lihat atau nggak bisa interaksi langsung seperti ini. Karena saya menikmati interaksi langsung, melihat Bapak Ibu ketik chat, saya lihat ada siapa yang masuk gitu. Saya rasa terberkati, Bapak Ibu masih mau ambil waktu untuk bisa ikut sama-sama renungan. Masih ya, masih delay ya. Oh gitu ya. Coba ya. Yang penting suaranya jelas ya. Iya sih. Yang paling penting sebenarnya soundnya ya. Oke, yang penting suara saya jelas. Hari ini kita akan buka kebenaran firman Tuhan di 2 Samuel pasal 9, 1-13. Udahlah, pokoknya saudara nggak usah lihat muka saya. Nggak penting muka saya ya kan. Nggak, pokoknya muka saya nggak mendatangkan keselamatan. Muka saya nggak mendatangkan damai sejahtera. Ya kan, yang ada orang emosi lihat muka saya. Dengar saja dengan baik firman yang saya bacakan. Satu kisah pembelajaran malam hari ini tentang seorang yang bernama Mephiboset. Tokoh ini jarang disebut. Padahal sebenarnya kalau saudara baca dengan lebih teliti, Mephiboset itu punya gambaran hidup sama kayak kita. Saya ulang sekali lagi. Mephiboset itu sebenarnya memiliki kisah hidup yang mungkin kalau dianalogikan seperti hidup kita gitu. Di mana Mephiboset pernah ada di masa puncak. Tapi satu ketika semuanya hilang. Tapi pertolongan Tuhan melalui Daud mengubah keadaan yang hilang itu menjadi kembali baik lagi. 2 Samuel pasal 9, 1-13. Nanti kalau saya lihat banyak DM, ternyata tertarik, hari Minggu akan saya sampaikan atau saya bawakan supaya lebih jelas, lebih formal. Hari Minggu akan saya sampaikan dengan lebih jelas inti poin dari Mephiboset. Jadi tema hari ini adalah Mephiboset yang terluka dan dipulihkan. Sama-sama saudara belajar sebut namanya Mephiboset. Iya, Mephiboset. Memang itu namanya. Jarang ada orang dikasih nama Mephiboset. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 13. Inilah firman Tuhan di malam hari ini sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur, sebelum kita melepas dari lelah, sebelum kita masuk ke weekend. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Yonatan itu adalah keturunan dari Saul, tapi dia juga sahabat dari Daud. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki," perhatikan, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jadi dulu bicara tentang kecacatan dalam perjanjian lama itu seperti sebuah aib, saudara. Jangankan bicara dalam lingkup istana, dalam pelayanan saja, kalau saudara bisa baca dalam kitab Imamat, orang-orang yang dalam tanda petik cacat, sekalipun mereka kaum Lewi atau suku Lewi, suku yang dikhususkan hanya melayani Tuhan, mereka tidak boleh melayani. Perhatikan kembali ya, perjanjian lama itu punya hukum yang cukup keras pada zaman itu. Satu kondisi di mana orang cacat itu selalu memang dianggap sebelah mata. Karena cacat bisa dianggap dosa, cacat bisa dianggap kutuk keturunan, cacat itu adalah sebuah pukulan Tuhan terhadap keturunan seseorang. Nah, jadi cacat itu pokoknya intinya tidak dipandang. Seorang bangsawan cacat nggak akan dihargai. Apalagi jika dia seorang laki-laki, karena dianggap dia tidak punya kemampuan skill berperang, bertempur, dan lain sebagainya. Dia nggak punya pesona, dia nggak punya wibawa. Jadi orang cacat di perjanjian lama adalah sesuatu yang aib. Sekali lagi saya katakan aib. Melayani Tuhan pada waktu itu nggak boleh cacat. Bahkan cacat internal, saya nggak enak nyebutnya karena ini streaming ya. Cacat internal laki-laki, you know what I mean. Dalam melayani saja nggak boleh. Ya kan, jadi ada organ tubuh di dalam internalnya itu yang kurang satu. Itu nggak boleh melayani. Sampai sebegitunya. Orang yang timpang atau dia tangannya lengkap tapi bengkok, itu nggak boleh melayani. Ditulis lengkap dalam Imamat. Itu ada hukumnya sejak zaman Musa. Nah, perhatikan baik. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, ini masih ayat yang ketiga, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Jadi Lodebar itu ada di sekitar pinggiran kota. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar
Dan perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul, jadi bin itu adalah anak, bahasa lainnya anak. Jadi kalau disebut bin Yonatan adalah anak Yonatan bin Saul, Yonatan anaknya Saul. Masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Jadi Mephiboset adalah sebenarnya keturunan raja. Saul punya anak, salah satunya Yonatan. Yonatan punya anak laki-laki, salah satunya namanya Mephiboset. Dan Mephiboset pada waktu itu adalah anak yang paling muda, anak yang paling kecil. Jadi secara garis keturunan, Mephiboset itu bukan orang biasa. Dia keturunan raja. Dia seorang bangsawan yang jika nanti kakeknya meninggal, ayahnya meninggal, dia punya kesempatan untuk menjadi raja penerus jika kakak-kakaknya tidak ada atau kakak-kakaknya mati. Jadi Mephiboset itu sebenarnya bukan orang biasa. Perhatikan lagi ya. Masih delay ya? Masih delay. Masih delay. Aduh, kasihan banget nih jemaat Tuhan, pasti nggak nikmat nih dengarnya. Masih ya? Aduh. Saya juga bingung saudara gimana memperbaikinya. Ibu Sushana Harrison, ekspresinya beda dengan perkataan. Saya jadi nggak enak hati nih sama jemaat, minta maaf ya, minta maaf. Ya, supaya Bapak Ibu tetap bisa dengar firman ya. Nggak apa-apa ya, ditutup aja ininya mukanya. Perhatikan lagi. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Perhatikan ya, jadi Daud pada waktu itu bukan cuma menerima Mephiboset kembali menjadi keluarga kerajaan, tapi dia juga memberikan harta apa yang menjadi kepunyaan Saul. Karena pada waktu itu Mephiboset bukan lagi siapa-siapa, orang biasa. Dikatakan, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dan bukan orang biasa yang boleh makan sehidangan atau satu meja dengan raja. Perhatikan. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, ini kalimat yang sangat menyedihkan. Dia bilang begini, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset ada di satu titik di mana kalau bahasa anak milenial sekarang katanya kena mental. Dia hancur. Dia tadinya lahir dalam gemilang kekayaan Saul. Dia seorang anak yang disukai karena dia anak keturunan dari seorang raja besar. Raja yang paling pertama ada di Israel. Tapi ketika peristiwa kematian Saul dan seluruh keluarga Saul dan kecacatan Mephiboset, hilanglah semua. Sampai-sampai dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Jadi Ziba, hambanya Saul aja, dia punya 20 hamba. Saya bisa bayangin gak? Itu staff lah gitu, atau asisten. Itu asistennya raja tuh punya hamba lagi, 20, bayangin saudara. Dia punya 15 orang anak laki-laki, itu belum termasuk anak perempuan. Itu Ziba tuh. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan hidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki kecil yang bernama Mika. Nah, anaknya namanya Mika yang banyak dipakai menjadi nama baptis atau nama kelahiran anak-anak orang percaya. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Nah, saya masuk ke dalam sejarah, ke dalam pengenalan sosok atau karakter Mephiboset ya. Masih delay ya? Jadi aneh lihatnya Pak, yang diucap sama kata-kata beda. Iya, minta maaf ya. Minta maaf, yang penting suara lancar didengar. Oke. Gak apa-apa Pak, pendeta, yang penting tetap oke. Masih ya?
Masih ya? Aduh. Wait ya, jangan kemana-mana ya. Wait ya, saya coba cabut nih. Oke. Cek, tes 1, 2, 3. Masih masuk gak suara saya? Saya berharap masih masuk. Cek, tes 1, 2, 3. Masih masuk suara saya? Aduh, Instagramnya bikin saya jadi puyeng. Masih ya? Belum. Oke, wait ya. Kita coba lihat soundnya. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Ini yang gak enak. Mana besok kita gak ketemu lagi ya kan? Senin baru kita ketemu. Masuk? Lanjut? Masuk. Tapi masih tetap ini ya? Masih tetap delay ya? Aduh, kendala banget nih kayak gini nih. Jangan emosi, Pak. Saya tuh sebel kalau saya ngebayangin kalau saya jadi bapak ibu yang mengikuti streaming pasti nggak nyaman, maksudnya nggak nikmat gitu. Masih masuk tapi masih tetap delay. Lanjut aja, Pak. Oke lah ya. Saya konsentrasi. Bapak ibu dengar baik saja. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat bapak ibu walaupun kenyataannya harus delay. Oke, perhatikan. Kita masuk ke dalam pengenalan karakter Mephiboset. Saudara belajar ya. Jadi Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul dan dia adalah putra dari Yonatan, sahabatnya Daud. Nah, masa kecil Mephiboset itu dihabiskan dalam lingkungan istana karena memang dia lahir dari keturunan raja. Nah, dalam istana itu ada beberapa hal yang pasti ada. Pertama, kemewahan, kemegahan, kemakmuran. Jadi kemegahan, kemewahan, dan kemakmuran adalah bagian hidup Mephiboset sejak dia dilahirkan. Can you imagine bagaimana anak seorang raja atau calon raja, karena Yonatan pasti menggantikan Saul, dia pasti dicintai bukan cuma oleh rakyatnya, dia dicintai oleh seluruh isi istana. Jadi masa-masa kecil Mephiboset itu pasti bahagia, sangat-sangat bahagia. Dia jauh dari kata kekurangan, kelaparan, dia dihormati, dia disukai, dia penuh dengan cinta, hidupnya adalah baik. Nah, secara materi artinya Mephiboset tidak kekurangan suatu apapun, bahkan lebih dan berlimpah, sehingga bisa dikatakan bahwa ia adalah seorang anak yang beruntung pada masa dan dia mungkin punya masa depan yang cerah karena dia kemungkinan bisa jadi seorang raja. Namun satu peristiwa ketika Saul sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, dan seperti yang saudara tahu, roh Tuhan lalu undur pergi daripada Saul. Disitulah masa-masa kehancuran Saul mulai terjadi, dan apa yang ditabur oleh Saul itu bukan cuma dituai oleh dirinya, itu dituai oleh anak-anak, keluarga, bahkan cucu-cucunya. Dan salah satunya adalah Mephiboset. Jadi segala kemegahan dan kemuliaan yang biasa dinikmatinya, ketika dia keluar istana, semuanya habis lenyap. Nah, apa sih yang membuat Mephiboset menjadi cacat dan dia menjadi seseorang yang terbuang? 1 Samuel pasal 31, saya baca bagi setiap jemaat Tuhan, perhatikan ya. Kalau saudara baca keseluruhan perikop dari pasal 31 itu diberi judul perikop Saul mati. Nah, sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel sudah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Artinya mereka mengalami gagal perang atau kekalahan. Dan banyak orang yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Nah, ayat yang kedua, orang Filistin terus mengejar Saul, bukan cuma Saul, anak-anaknya, dan bahkan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Anak-anak dari Saul. Anak-anak ini adalah putra-putra yang nanti akan menggantikan peran atau posisi sebagai Saul. Kalau ketiga orang anak laki-lakinya mati, otomatis akan jatuh ke cucu-cucunya. Dan anak paling pertama, cucu paling awal, salah satunya adalah Mephiboset. Tapi ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal 31 dibilang begini. Jadi Saul, ketiga anaknya, bahkan pembawa senjatanya mati, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika kematian Saul terjadi, kalau saudara baca, Saul itu dipenggal di berbagai bagian dan dipaku di jembatan-jembatan, dipaku sebagai tanda dari Filistin bahwa kalian sudah tidak punya raja. Kalian itu sudah kalah dan hancur. Nah, ketakutan itu mencengkam bukan hanya di bagian rakyatnya, tapi juga di dalam istana. Jadi di istana waktu mereka dengar Saul mati, Yonatan mati, anak-anak Saul semuanya mati, berita kematian ini membuat panik, kacau. Jadi kalau saudara baca keseluruhan, istana itu
bingung, lari pontang-panting karena istana kemungkinan akan diserang dan siapapun yang di dalam pasti dibunuh. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pengasuh atau babysitter dari Mephibosheth itu karena lari dan panik jatuh. Mephibosheth yang tadinya lahir dalam keadaan sempurna, dia jatuh dan mengalami patah tulang kaki. Dan disitulah awal dia menjadi seorang yang cacat. Dan Mephibosheth dilarikan ke daerah yang tadi saya baca buat setiap jemaat Tuhan, di Lodebar. Dia dibawa lari ke sana dan dia tinggal sebenarnya bersama dengan mantan-mantan pembantu lah. Dan dia bukan lagi hidup sebagai seorang bangsawan, dia hidup ya sebagai orang biasa, di mana dia kehilangan tahta dan dia juga dianggap sebagai orang aib karena cacatnya itu. Ia tidak lagi bisa menikmati masa kecil dan remaja sebagaimana layaknya anak-anak normal yang lainnya. Mephibosheth itu tumbuh sebagai orang cacat dan yang paling berat adalah terluka batinnya. Kalau orang bilang tuh udah kena di mental. Dia mungkin mengalami penghinaan. Dia menjadi orang yang introvert. Dia menjadi orang yang menganggap diri tidak berguna. Dan saya yakin ya, mungkin ada masa-masa di mana Mephibosheth berpikir lebih baik saya mati seperti keturunan-keturunanku atau leluhur-leluhurku. Makanya ketika dia bertemu dengan Daud, dia berkata, siapakah hamba ini? Sampai engkau mau menghiraukan anjing mati. Saudara bayangkan. Nah, saudara yang terkasih, sengsaranya Mephibosheth itu ya sudah lengkap ya. Penderitaan batin dialami, penderitaan fisik terjadi, belum lagi rasa malu, dia tidak lagi berharga, dihantui oleh kecaman-kecaman, bahkan dia juga dihantui oleh rasa takut karena ingin dibunuh kan, karena orang Filistin mengejar seluruh keturunan Saul agar tidak ada lagi yang menjadi raja. Karena pada waktu itu raja itu diturunkan secara garis keluarga. Jadi Mephibosheth itu di Lodebar itu disembunyikan. Saya yakin ya pada waktu itu Mephibosheth dalam keadaan yang sangat buruk. Nah, waktu saya baca dan saya pelajari kisah Mephibosheth, sebenarnya kisah ini adalah kisah yang sedikit banyak terjadi dalam kehidupan manusia. I don't know, mungkin setiap saudara yang mendengar juga engkau adalah orang-orang yang mengalami. Ada dalam hidup seseorang di mana Tuhan pernah izinkan kita di posisi atas. Tapi gak tahu gimana, Tuhan izinkan tiba-tiba kita ada di posisi yang di bawah. Tadinya kita mungkin orang yang sukses, orang yang dihormati, orang yang dihargai. Tiba-tiba semua masa-masa itu hilang dan kita menjadi orang yang sebaliknya. Mungkin dipandang sebelah mata, mungkin kita tidak dianggap, ya kan? Mephibosheth adalah salah satu orang yang seperti itu. Tidak sedikit dari jemaat Tuhan, mereka memang lahir dalam keadaan yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka lahir dengan kondisi yang tidak sama, saudara. Dan kalau saudara pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, sedih loh mereka. Mereka tuh punya satu perasaan yang mungkin gak akan pernah dimengerti oleh orang normal pada umumnya. Saya banyak pelayanan dengan orang-orang yang lahir dalam keadaan yang berbeda. Mereka mungkin tidak bisa melihat. Kalau saudara ngomong dari hati ke hati, mereka pasti nangis. Bukan karena mereka meratapi keadaan mereka, tapi mereka mempertanyakan, kenapa Tuhan buat ini sama saya? Ada orang-orang yang tadinya mungkin menjalani hidup dengan normal, tapi akhirnya karena kecelakaan satu dan lain hal, keputusan buruk harus diambil. Dan itu menyakitkan loh saudara. Atau ada kita, keluarga, tadinya kita dihormati, nothing problem, sampai akhirnya ketika kita menikah. Namun ternyata dalam pernikahan, Tuhan belum izinkan kita memiliki anak. Yang tadinya kita nggak pernah direndahkan, kita mulai direndahkan. Cara orang melihat kita tuh jadi berbeda. Itu masa-masa yang nggak menyenangkan ya. Atau sebaliknya, ketika Tuhan kasih kita keturunan, ternyata mungkin anak kita berbeda, tidak sama dengan orang-orang lain. Itu pasti satu beban tersendiri, saudara. Dan nggak mudah untuk seseorang itu bisa menerima keadaan seperti itu. Dan inilah hal-hal yang sebenarnya Mephibosheth juga alami. Hal dimana ketika kita nggak dianggap, hal dimana ketika kita dipandang sebelah mata, momen dimana kita ngerasa, kenapa ya orang lain lebih sempurna dari saya? Kok orang lain kayaknya lebih bahagia, orang lain kayaknya lebih beruntung dari kita. Dan tidak sedikit dari kita seringkali berkata sama seperti Mephibosheth. Siapakah hambamu ini? Sampai engkau memperdulikan anjing mati. Tapi saudara ketahuilah bahwa Daud adalah sosok gambaran Kristus yang menerima Mephibosheth apa adanya. Dan Daud itu ya sama seperti Tuhan Yesus yang menerima saya dan saudara apa adanya.
Sebagian kita diterima karena pengakuan-pengakuan dari apa yang kita bisa berikan. Kita diakui dan dihormati karena kita pintar, kita punya nama besar, kita orang yang memang hebat. Tapi kan gak semua kita punya hal yang sama. Tapi ini yang saya mau tekankan pada renungan kali ini. Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, seburuk, separah, semenyakitkan apapun realita yang harus kau jalani, ingat, manusia belum tentu benar-benar bisa menerima kita, tapi Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Saudara yang suka underestimate, saudara yang menutup diri, saudara yang seringkali sama seperti Mephiboset merasa bukan siapa-siapa, ingat, engkau tetap berharga. Nah, ketika Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul, ia ingat nih sama keluarga Yonatan, sahabatnya, dan juga perjanjiannya dengannya. Jadi memang Daud itu pernah ada perjanjian dengan Yonatan. Saya baca ya, ayatnya ditulis dalam 1 Samuel pasal 20, 14-15. Ini perkataan janji mereka. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Ini permintaan sahabatnya Yonatan. Nah, ketika Daud sudah menjadi raja, karena kan pada waktu itu kan Daud kan masih jadi pelarian. Kapan Daud mulai muncul? Setelah Saul mati dan setelah Daud akhirnya juga mengalahkan musuh-musuhnya Filistin. Dia diangkat jadi raja dan dia terima penghormatan dari dia direndahkan, dari dia dibuang. Tapi yang menarik, Daud nggak simpen dendam, Daud nggak simpen kebencian, Daud nggak kesumat untuk wah sekarang saya akan balas dendam. Tidak. Sebenarnya gambaran kisah Daud dan Mephiboset ini sama seperti gambaran Yesus. Yesus yang tadinya dikucilkan, disalibkan, mati, tapi dia tetap menerima kita padanya. Padahal kita loh yang menyalibkan. Yesus gak pernah dendam, Yesus bahkan selalu membuka tangan bagi setiap kita. Sama seperti Daud. Makanya Daud bilang sama si Mephiboset, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Waktu Daud terima Mephiboset, Daud bukan cuma bilang, wah sekarang kamu akan menjadi bagian istana lagi. No, tapi dia juga limpahkan berkat. Karena tadinya Mephiboset gak punya apa-apa. Tapi karena kasih dan kebaikan Daud, Mephiboset bukan hanya diterima menjadi keluarga bangsawan kembali, tapi dia juga terima berkat-berkat ladang, harta benda dari Saul dan ke seluruh keluarga Saul. Dan saya mau bilang, apa yang Daud buat, Tuhan buat jauh lebih luar biasa, saudara. Kita kan seringkali berpikir gini ya, siapa sih kita? Apa sih yang bisa mampu kita lakukan ke depan? Kita lupa. Ada Yesus yang selalu membuka tangannya dan dia bukan hanya menerima kita, dia memberkati kita. Makanya kenapa Daud bisa melakukan ini kepada Mephiboset? Sesungguhnya karena Daud juga mengalami itu. Karena Tuhan sudah buat. Makanya dalam Mazmur dia pernah bilang begini, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saudara ngerti nggak gambaran biji mata? Biji mata itu sesuatu yang sangat berharga dari organ tubuh manusia. Fakta mengatakan, sebuah survei dilakukan, seseorang rela dia tidak mendengar daripada tidak melihat. Seseorang lebih rela tidak bisa berbicara daripada tidak melihat. Seseorang bahkan rela kehilangan anggota tubuh yang lain, tangan atau kaki, daripada dia kehilangan matanya. Kenapa? Mata ini harta, mata ini berharga. Dan Daud bilang, Tuhan itu bahkan memposisikan kita seperti biji matanya. Apa artinya? Spesial, saudara. Kan betapa besarnya Tuhan, betapa luar biasanya. Makanya Daud bilang dalam lagu ini bilang begini, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Kan selalu tahu lagunya gak? Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau memeluk diriku, mendekap erat dalam kanina. Saya lupa liriknya.
Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tapi benar loh saudara, saya yakin ya kenapa Daud bisa menerima Mephiboset. Karena sebenarnya sebuah pelanggaran jika orang istana itu ada kecacatan. Biasanya mereka akan disembunyikan, biasanya mereka nggak akan makan satu meja. Tapi Daud menerima Mephiboset dengan luar biasa. Padahal Mephiboset sudah merasa diri tidak berharga. Dan saya yakin gambaran kisah Mephiboset ini adalah gambaran hidup kita di mata Tuhan. Kita nih nggak berharga. Kenapa kita nggak berharga? Pertama, kita dikandung dalam dosa. Kita hidup dalam kedagingan kita. Makanya ya saya katakan, yang memisahkan kita dengan Allah kita sebenarnya dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sama seperti Daud menerima Mephiboset, Tuhan juga menerima saya dan saudara, ya kan? Suamimu bisa nggak terima karena berat badanmu berbeda dari dulu menikah dan setelah punya keturunan. Ya kan? Karena badanmu dulu tak begini, tapi kini tak cukup lagi. Istri kita bisa nggak terima kita, Pak? Karena mungkin penghasilan kita bukan bertambah, justru makin berkurang. Mungkin kita bukan suami yang bisa dibanggakan layaknya opa yang ada di Korea, ya kan? Beda lah, muka saudara juga jauh lah, ya kan? Pokoknya kalau kalau misalkan saudara main film, pasti mati duluan, ya kan? Kalau saudara main film horor, pasti saudara mati duluan. Karena muka-muka orang yang mati duluan tuh beda sama yang akan selamat, ya kan? Mungkin istri kita seringkali nggak bisa menghargai kita layaknya suami yang seharusnya. Tapi nggak apa-apa, ada Tuhan yang menerima. Kita seringkali bahkan nggak diterima bukan cuma oleh orang di luar, oleh keluarga kita sendiri. Karena mungkin kita nggak bisa memberikan kebanggaan. Makanya orang suka bilang tuh, kayak anak tetangga dong, punya piala tuh, berprestasi, bisa dapat beasiswa. Lu lihat dong, juara tuh, hebat, mama papa tuh pengen. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata nggak bisa bikin orang move on, justru bikin orang makin terpuruk gitu. Karena memang setiap orang berbeda-beda. Anak-anak di sekolah itu nggak selalu sama, saudara, untuk memahami keahlian yang sama. Contoh, kalau saudara suruh ikan dan monyet manjat pohon, ya udah pasti anak monyet lebih hebat daripada anak ikan. Tapi begitu juga sebaliknya. Ketika anak monyet disuruh menyelam seperti anak ikan, dia nggak akan pernah bisa. Cuma anak ikan yang bisa. Dan seringkali kan hidup kita seperti itu, beda-beda. Ada orang yang bisa nyanyi, tapi ada orang juga yang bisa berhitung. Ada orang yang bisa gambar, ada orang yang ngerti mesin, ada orang yang paham komputer, ada orang yang enggak. Tapi kan dunia maunya menganggap kita tuh selalu bisa, selalu hebat, selalu lebih dari segala-galanya. Itulah kenapa ketika kita nggak punya hal yang dibanggakan, dengan otomatis kita akan tersingkir. Kita akan menjadi orang-orang pinggiran. Tapi ini yang saya mau tekankan bagi setiap saudara. Walaupun memang kita sama seperti Mephiboset, tapi selalu ada Yesus yang menerima kita apa adanya. Saudara boleh dibuang sama pacar saudara, ya kan? Saudara boleh tidak diterima oleh orang yang engkau cintai. Saudara suka nih, cinta sama seseorang. Tapi karena kita dianggap nggak sempurna, kita dianggap nggak layak, kita dibuang. Nggak apa-apa. Tapi Yesus selalu terima kita apa adanya. Saya mau cerita nih, saya lihat dulu. Istri saya sih lagi nindurin anak. Karena ini rahasia. Jadi dulu, waktu saya selesai SMA itu ya udah, saudara udah sebagian udah tahu lah. Saya sebenarnya nggak pengen masuk sekolah pendeta, ya kan? Tapi ya jalan Tuhan menggiring saya menjadi
seorang yang bersekolah di pendeta atau sekolah teologi lah lebih tepatnya. Kan sekolah teologi itu bukan sebuah hal yang punya jaminan secara karir, saudara. Nggak punya jaminan secara kepastian masa depan, ya kan? Jadi pada waktu itu saya dengan pacar saya, istri saya hari ini, ya keraguannya ada. Nanti kalau nikah sama pendeta gimana, ya kan? Karena kan pendeta nggak semuanya sukses, nggak semuanya berhasil, nggak semuanya punya hidup yang dalam tanda petik adalah kira-kira seperti itu. Saya pun ragu tentang masa depan saya. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita. Maksudnya, ya nanti kalau nikah sama si Ebi gimana? Tapi benar deh saudara, semakin engkau diragukan, semakin engkau dipandang sebelah mata, semakin engkau tidak dianggap. Alkitab yang janji loh, engkau yang direndahkan pasti akan ditinggikan. Engkau yang tidak dipandang pasti akan dimuliakan. Kenapa? Karena memang kita berharga. Kita ini ditenun oleh tangan Tuhan dalam kandungan ibu kita. Setiap kita, saya dan saudara, kita ini spesial. Apa buktinya? Ini dia. Ini bukti yang paling otentik. Bahwa dari sekian ratus miliar manusia di muka bumi, tidak ada satupun sidik jari yang sama. Bukan cuma sidik jari, bentuk gigi, lubang pusar kita itu tidak ada yang sama. Kenapa? Sederhana, karena setiap kita lahir dengan unik, dengan apa ya? Spesial. Why spesial? Karena Tuhan menghargai setiap kita masing-masing pribadi. Tapi dunia memandang kita hanya berdasarkan standar mereka, tapi tidak dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus makan dengan orang berdosa, orang berkata, mengapa engkau makan dengan pemungut cukai itu? Kenapa engkau mau menginap di rumah Zakheus? Dia udah pendek, dia seorang kepala pemungut cukai, dia orang berdosa, dia pengkhianat buat orang Ibrani. Tapi Yesus tidak dengar perkataan orang. Karena buat Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia, tapi yang dilihat adalah hati. Makanya ketika Daud tidak dianggap oleh Samuel, karena Daud nggak seganteng, nggak segagah, nggak sehebat kakak-kakaknya, Tuhan bilang sama Samuel, jangan kamu pandang parasnya. Karena manusia melihat apa yang dilihat mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Selama hati saudara baik, selama hati saudara bersih, selama hati saudara tetap menjaga kebenaran, yakin deh, selalu ada masa di mana keadaan burukmu akan menjadi satu berkat kemuliaan tersendiri yang Tuhan akan sediakan bagi setiap saudara. Kapan Pak? I don't know. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Kita yang direndahkan akan ditinggikan. Kita yang dipandang sebelah mata satu kali, Tuhan akan berikan kita kehormatan. Why? Karena kita anak-anak kerajaan Allah. Saudara, renungannya singkat, tapi sebenarnya ini menjadi renungan yang saya harap bisa mengubah cara pandang saudara menjalani hidup ke depan. Engkau yang di kantor, engkau yang ada di pelayanan, di komunitas, di keluarga, saudara yang seringkali dianggap bukan siapa-siapa, it's okay. Karena bukan dari manusia kita hidup diberkati, tapi dari Tuhan. Percayalah, sama seperti Mephiboset kita datang kepada Tuhan. Siapakah hamba ini? Sehingga engkau menghargai, engkau menerima anjing mati ini. Tapi Daud berkata, jangan takut. Aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada engkau. Bahkan bukan cuma Daud menerima Mephiboset, dia juga memberikan harta-harta yang menjadi kemilikan Mephiboset. Kalau Daud yang manusia bisa berbuat itu, apalagi Tuhan kepada saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh, masih delay ya? Masih delay ya? Aduh, tantangan banget nih saya. Bapak Ibu bantu deh, subscribe deh, biar cepet-cepet bisa streaming melalui YouTube aja lah. Karena saya juga nggak nyaman kalau saya lihat Bapak Ibu. Karena saya lihat hasil rekaman, hasil streamingnya juga nggak enak. Antara muka sama suara nggak sinkron tuh kayaknya gimana gitu. Bantu dukung saya untuk subscribe. Saudara kalau bingung gimana ya, cari aja Yebi Tambayong. Ketik aja Yebi Tambayong, YEBBY Tambayong, selesai. Lihat aja yang channelnya muka saya. Yang latarnya begini terus muka saya gini. Ya kan? Ya udah saudara subscribe aja lah. Yang maksudnya gini, karena standarnya sekarang minimal 100. Tadi sih saya lihat kalau nggak salah nih saya cek ya, channel YouTube-nya itu sudah ada sekitar wait. Wih, udah 93. Berarti hari Senin. Hari Senin kita pakai YouTube ya kan? Bye bye Instagram.
Ya doain aja, ini udah 93. Saudara sebagian ya 7 orang lah, saya berharap 7 orang aja lah subscribe. Udah selesai jadi 100. Tapi 100 lebih lah, takut turun ya kan. Jadi kita udah bisa live streaming, tapi baru bisa pakai laptop. Saya juga belum tahu, saya juga belum pernah. Kalau Pak Pendeta Richard tuh udah bisa pakai handphone seperti ini. Nah kalau mau pakai handphone itu minimal 1000. Saya nggak berharap banyak lah ya kan. Ngumpulin orang 1000 ya susahnya minta ampun. Tapi nggak apa-apa, yang penting minimal udah 100. Saya akan coba hari Senin ya. Kita ketemu di YouTube. Karena supaya lebih enak juga, saudara juga nyaman. Saya sudah subscribe Pak, siap. Puji Tuhan. Saya nggak bisa kasih hadiah ya. Apa istilahnya? Apa kalau dapat hadiah itu dikasih giveaway. Saudara mau giveaway? Mau ya? Nanti terima perjamuan kudus ya. Secara streaming. Oke, kita akhiri. Saya mau nyanyi lagu tadi ya. Masih bisa nggak ini keyboardnya? Bisa nggak? Colok ya. Oke, wait. Saya colok eksternal untuk ini. Saya nggak bisa nonton ke Nasib Malam soalnya kayak makan kalau mau lihat ulang. Waduh, nanti mungkin bisa di setel ulang aja nih ngikutinnya. Waduh, pada mau giveaway. Udah lama subscribe ternyata, mantap. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih, sungguh-sungguh terima kasih. Pokoknya nggak ada income lah, nggak ada pemasukan lah buat saya. Bener-bener murni. Saya, waduh, udah 100 ternyata. Terima kasih. Wih, dahsyat ya. Hebat. Jemaat-jemaat Tuhan nih, kinerjanya luar biasa. Waduh, saya sampai kaget. Udah 100 tiba-tiba. Waduh, luar biasa. Udah, ini udah fix, udah bisa. Wah, udah 102. Saya mudah-mudahan bisa 1000 ya, biar bisa kayak gini. Jadi saya bisa streaming langsung lewat handphone ya. Kalau saudara terberkati, bantu saya untuk subscribe aja supaya benar-benar bisa. Kita udah gak pakai Instagram lagi lah, udah langsung aja kita pakai YouTube supaya jemaat Tuhan bisa terima. Nanti di Instagram saya tetap masukkan IGTV. Jadi hasil dari YouTube saya download, saya masukkan di IGTV. Jadi yang di Instagram cuma bisa siaran ulang, kira-kira seperti itu ya. Bantu saya supaya bisa melayani setiap jemaat Tuhan secara streaming. Karena kita udah jarang banget ketemu, nggak ada ibadah pelayanan tengah minggu. Hari Minggu juga kita sangat terbatas. Jadi sebisa mungkin kita bertemu secara streaming. Terima kasih buat supportnya. Kalau saudara bingung, saudara bisa lihat di link bio atau link bio Instagram. Di Instagram saya di profil itu ada apa namanya? Ada tulisan apa sih? Link, ada link. Soalnya lihat aja di situ nanti ada link untuk channel YouTube-nya. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, kita akhiri ibadah kita. Ada satu pujian saya mau menyanyikan lagu yang tadi ya. Betapa, kamu tahu ya? Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Oke, ternyata sudah jam 10 ya. Sudah jam 10 lewat. Oke. Cek tes. Oke, sudah jelas suara saya? Udah masuk? Oke. Saya juga lupa kuncinya, it's okay ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita angkat pujian ini malam hari ini. Seperti Daud menaikkan pujian ini dalam Mazmurnya, demikian juga kita menaikkan setiap pujian ini sebagai pengingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Jemaat Tuhan katakan, ku mengangkat wajahku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Amin. Dan ku
tak sekalipun Kau tinggalkanku. Katakan Yesus sahabat, Yesus sahabatku. Katakan ku memandang wajahmu, ku memandang wajahmu. Ketatan kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkanku. Katakan Yesus, Yesus sahabatku. Katakan ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu. Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tanganku, betapa kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkan. Katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, buat doa dan renungan kami di hari terakhir di minggu ini. Berkati sertai umat-Mu Tuhan. Sebelum kami istirahat, doa kami bersama-sama. Berikan kami damai sejahtera di hati Tuhan. Berikan kami kelegaan dalam setiap menghadapi beban beberapa hari terakhir ini. Tuhan menyertai rumah tangga yang ada di streaming ini. Tuhan berkati hubungan suami istri dalam keadaan harmonis, orang tua dengan anak dalam cinta kasih. Bahkan kalau ada konflik persoalan dalam rumah tangga, Tuhan nyatakan kasih, pertolongan, dan pemulihan-Mu Tuhan terjadi. Kalau ada suami-suami yang belum bertobat, dijamah dalam nama Yesus sehingga mereka bisa bertobat. Kalau ada istri-istri, anak-anak yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, kuasa Tuhan terjadi bagi mereka sehingga mereka seisi keluarga dapat menyembah Tuhan Yesus sehati sepikir, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Begitu juga hamba berdoa bagi mereka yang sedang bisnis, usaha, berkarir. Kalau di awal bulan Agustus ini mungkin ada kendala, ada tantangan, ada kesulitan, buka jalan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan hutang piutang, dibukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka mengalir. Tuhan juga menyertai anak-anak kami pandai cerdas dalam pendidikan mereka, mungkin masih sekolah online, mahasiswa-mahasiswi juga Tuhan berkati dan sertai sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang pandai cerdas karena Tuhan Yesus yang menyertai anak-anak kami sampai dengan masa depan mereka. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terkapar, mereka yang hari ini menyaksikan dari Wisma Atlet, mereka yang melihat dari rumah sakit, mereka yang lagi isolasi mandiri di rumah. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki, sembuh, sehat, sempurna. Begitu juga buat setiap jemaat Tuhan, mereka yang hari ini sedang berduka karena kehilangan Tuhan. Hamba tidak dapat mengubah keadaan, tapi Engkau sanggup menjamah dan mengubah isi hati mereka. Berkati dan sertai sehingga mereka bisa ikhlas, mereka bisa lebih percaya bahwa memang waktu Tuhan yang selalu terbaik yang ditentukan bagi setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang insomnia, yang sulit tidur, mereka yang terlalu terikat dengan bergadang, dalam nama Yesus malam ini mereka tidur dalam damai Tuhan. Mereka disertai sehingga mereka yang dikuasai oleh mimpi-mimpi buruk, dalam nama Yesus, shalom Tuhan menyertai tidur mereka malam hari ini. Besok Sabtu kami akan menjalani hidup dengan percaya, dengan sungguh. 7 Agustus menjadi hari yang baik, hari di mana kami melihat kelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kita akhiri doa hari ini dalam nama Yesus. Kita mau katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Sekali lagi bersama dengan lagu kita katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar,
arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan apapun kata berkat yang kau dengar, terimalah dengan sungguh. Hamba arahkan tangan kepada kamera Tuhan. Bagi umatmu dimanapun mereka berada, baik yang di Pulau Jawa, Sumatera, di Sulawesi, yang ada di NTT Tuhan, yang ada di Ambon, yang ada di Papua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ingatlah umat Tuhan, Alkitab yang katakan, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka siapkan hatimu untuk percaya apa yang kau dengar, itu yang terjadi dalam hidup saudara. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang percaya diberkati. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam jemaat Tuhan.